aktivitas masyarakat akibat pembangunan yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, terhadap hama tikus, karena di 2022 kemarin kita sudah gencar melakukan perburuan terutama, kemudian juga memberikan perlakuan terhadap hama itu, tentu kita berharap di 2023 ini serangan hama tikus kita sudah jauh berkurang. Kemudian kita juga dalam hal pemberian bantuan benih unggul kepada masyarakat kita, karena banyak bantuan itu bersumber dari pusat maupun dari provinsi, kita sudah meminta kepada provinsi agar mendistribusikan benih unggul kita itu lebih awal, karena tahun kemarin kedatangan benih unggul itu sudah di atas bulan September, sehingga pada saat tanam awal masyarakat kita juga kesulitan terhadap benih ini. Itu beberapa langkah yang kita upayakan agar pelaksanaan produksi atau peningkatan produksi di 2023 ini dapat kita tingkatkan. Baik. Jadi kalaupun tadi Pak Afni Wirman sampaikan ya tentang ya hama tikus itu kan fokusnya di beberapa wilayah Pak, di Agam ya, seperti di Tanjung Raya. Ini apa yang kira-kira penanganannya Pak Afni Wirman kalaupun dengan tikus tadi? Kalau tikus kemarin yang dominan itu kan di Tanjung Raya, kemudian Tilatang Kamang, Mage, Baso beberapa. Ya. Penanganan yang kita lakukan kemarin yaitu dengan melakukan berburu, kemudian juga memakai alat seperti solder, itu sangat positif sekali. Kemudian sekarang yang kita lakukan itu langkah-langkahnya adalah memang pembersihan daripada lahan-lahan sawah kita. Kemarin ada beberapa lahan yang tidak tergarap oleh masyarakat, sehingga ini dijadikan oleh tikus sebagai tempat bersarang mereka. Jadi sangat mudah mereka melakukan penyerangan terhadap padi di sekitar lokasi-lokasi yang tidak bersih itu. Nah, ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat, ke kelompok tani. Jadi lahan-lahan yang terbengkalai di sekitar pertanaman padi sawah itu dimanfaatkan. Ya. Apakah itu ditanam tanaman sayuran, sehingga tidak bisa dijadikan tikus sebagai tempat bersarangnya. Baik. Nah, apakah terhadap ya peningkatan sektor pertanian dengan upaya ya menangani hama atau juga ya serangan tikus ini dengan program ya tanam serentak, itu apakah masih memungkinkan Pak untuk menjawab persoalan ini? Sebenarnya itu sangat memungkinkan. Memang salah satu upaya kita dalam penanganan hama dan penyakit tanaman itu memang melakukan tanaman serentak. Tapi ada beberapa juga persoalan dalam melakukan tanaman serentak. Di antaranya adalah ketersediaan air kita. Untuk irigasi yang tidak maksimal, tidak memadai air yang untuk mengairi areal sawah yang cukup luas, sehingga masyarakat kadang-kadang itu bergantian. Yeah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena masyarakat kita itu berbudidaya tanaman padi sawah kita itu kan sambil-sambilan. Jadi artinya mereka mempunyai 1 atau 2 sampai 3 petak sawah yang letaknya pun juga kadang-kala tidak berdekatan. Jadi mereka selesaikan ini dulu, baru setelah ini dia pindah lagi ke tempat yang lain, sehingga untuk kalau kita sarankan mereka untuk nanam serentak, mereka beralasan butuh biaya keluar yang tinggi karena dia memerlukan tenaga kerja. Tapi kalau dia bisa selesai ini dulu dengan tenaga keluarga saja selesai, kemudian pindah ke petak yang lain, juga bisa dengan tenaga keluarga sendiri. Ini juga salah satu kendala kita kepada masyarakat untuk melakukan tanaman serentak itu. Kemudian juga terkait dengan ketersediaan tenaga kerja juga, karena untuk sektor pertanian sekarang sama kita ketahui kan menjadi lesu tenaga kerja kita. Tenaga kerja lebih cenderung kuli bangunan, lebih cenderung mengojek,
dan lain sebagainya. Sehingga yang untuk betul-betul tenaga kerja untuk petani sawah ini sudah agak berkurang. Mhm. Baik. Nah, di lain sisi Pak Afnirman berkaitan dengan peningkatan sektor pertanian. Kalau kami punya referensi di 2020 lalu sudah ada untuk alokasi dana sebesar 12,7 miliar rupiah, Pak. Apakah itu sudah terrealisasi di 2022 lalu atau gimana, Pak? Bagaimana, Pak? Untuk alokasi dana sebesar 12,7 miliar rupiah. Untuk penyediaan dan juga pengembangan prasarana pertanian. Putus-putus nih, sisa sudah lewat perang panjang nih. Ya, berkaitan dengan program penyediaan dan juga pengembangan prasarana pertanian dengan Putus, Pak, enggak. Oh, tidak dengar kami ya? Halo, Pak Afnirman? Halo? Jelas. Baik. Baik, pendengar kami kan break dulu dengan Pak Afnirman karena juga dipengaruhi oleh jaringan telekomunikasi ya. Kita akan cut dulu di pagi hari ini bersama Pak Afnirman selaku Kepala Dinas Pertanian Agam untuk menyikapi peningkatan sektor pertanian di Agam untuk resolusi di 2023 ini. 94,8 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Bukit Tinggi. Pro 1. Rasanya
ada nggak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Anakku pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, universitas terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di universitas terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini universitas terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut nggak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya @ut_padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. Pro 1 94,8 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. RRI 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baik, pendengar dimanapun berada, sudah di menit 24 di pukul 8 pagi, masih di Ngobrol Pagi, situasi terkini Nagari Minang atau di Ngopi Steng. Untuk menyikapi topik peningkatan sektor pertanian di Agam khususnya, kami masih berbincang dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, ada Pak Afni Wirman kembali di ujung telepon. Selamat pagi kembali Pak Afni. Pagi Bapak. Baik, sudah lewati Padang Panjang dengan blank spotnya Pak? Udah dari Sudah ya? Patipuah nih, dari Patipuah ya. Baik, tetap konsentrasi ya Pak, walaupun bisa Oke, mengudara siap. bersama RRI dimanapun dan kapanpun, seperti itu Pak Afni. Siap. Nah, kalaupun tadi kami punya catatan Bapak, di 2022 lalu ada alokasi dana untuk program penyediaan dan juga pengembangan prasarana pertanian dengan angkanya cukup besar, 12,7 miliar rupiah. Apakah itu sudah terrealisasi di 2022 lalu atau gimana Pak? Sudah Pak. Semuanya sudah terrealisasi. Itu dalam bentuk penyaluran atau pemberian bantuan berupa alat mesin pertanian, kemudian juga sarana prasarana. Di antaranya yang cukup bagus hasilnya adalah adanya alat garis miring mesin yang namanya color sorter, yang fungsinya memilah beras di remu atau di heler. Jadi di heler biasanya padi masyarakat itu waktu digiling di heler itu kan ada yang bercampur dengan beras-beras kuning. Sekarang hasil beras itu dimasukkan lagi ke dalam mesin yang baru kita beli itu dia pilah sehingga terpilahlah beras yang premium saja. Sedangkan yang bercampur kuning-kuning itu terpisah lagi tersendiri. Akibatnya kualitas beras kita sangat bagus sekali sehingga harga jualnya melonjak. Sementara hasil sortirnya itu tidak terbuang, tapi digunakan untuk pembuatan tepung atau dibeli masyarakat untuk makanan ternak. Ini sangat berdampak positif sekali alat yang kita adakan sekarang. Itu terletak sekarang di heler
ada yang saya lupa namanya, tapi di Gapoktan di Pilatang Kamang. Untuk berapa unit itu Pak? Alat itu? Satu unit. Satu unit Satu baru. unit. Bahkan di Sumatera Barat baru 2. Di kita 1, di pesisir selatan 1. Kemudian juga alat mesin pertanian yang kita adakan untuk masyarakat kita tahun 2022 kemarin, itu mulai dari traktor, hand traktor, kemudian konseler, kemudian termasuk juga mesin pemotong rumput, kemudian hand sprayer, sehingga rasanya petani atau masyarakat petani kita tahun 2022 cukup banyak mendapatkan bantuan terkait untuk melengkapi usaha tani mereka. Baik, nah kalaupun kita lirik di daerah lain Pak, bahkan ada suatu daerah yang menggratiskan ya untuk biaya pembajakan sawahnya atau lahan pertaniannya oleh pemerintah daerah dengan subsidi seperti itu. Otomatis kan warga tidak mengeluarkan uang untuk biaya operasional pembajakan sawah. Nah, dengan Agam dengan penyaluran ya hand traktor atau jenis traktor lain itu kan juga masih membutuhkan uang dari petani yang mungkin belum tergabung di kelompok. Ini gimana kacamata Pak Afni Wirman? Ya memang kita sekarang baru sebatas memberikan bantuan alat garis miring mesin kepada kelompok-kelompok tani kita. Ya. Belum lagi masuk ke dalam bajak gratis, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah Datar. Ya. Kabupaten Tanah Datar memang sudah membuat program oleh pemerintah daerahnya memberikan bajak gratis kepada masyarakat. Kemudian kita di Agam baru sebatas yang pertama memberikan perbaikan perbaikan mesin secara gratis. Artinya kita menyediakan tenaga mekanik terhadap alat-alat atau mesin-mesin yang sudah kita bantukan kepada kelompok tani. Jadi jika kelompok tani mesinnya rusak, kita siap dari dinas untuk mendatangkan montirnya tanpa dibayar. Baru itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita di Agam tahun kemarin juga membeli 1 unit eskavator mini. Itu memang kita gunakan untuk kelompok-kelompok tani kita yang membutuhkan seperti jalan usaha taninya longsor atau tertimbun, atau tali bandarnya atau irigasinya ban. Ini dalam rangka darurat bisa kita bantu dengan mendatangkan eskavator yang ada di Dinas Pertanian sendiri. Itu baru yang bisa kita lakukan, Pak. Tapi ada rencana mengarah ke tadi bisa mengadopsi upaya yang dilakukan di Tanah Datar tadi, Pak Firman. Sebenarnya itu sangat bagus sekali. Tapi kondisi kita di Agam dikarenakan daerah kita di Agam sangat terpencar, rentang kendali kita dari Lubuk Basung sebagai ibu kota Kabupaten Agam itu cukup berat. Jadi rasanya agak berat juga untuk melakukan program bajak gratis ini. Tapi mungkin dalam pola lain nanti kita coba melihat program ini apakah dalam bentuk tapi provinsi menyediakan kok. Provinsi menyediakan, tapi minimal hamparannya 10 hektar. Ada indikator luas lahannya berapa ya? Luas lahan. Karena apa tadi? Efektivitas dan efisien tadi yang kita pertimbangkan. Ya. Kalau hamparannya cukup luas, minimal 10 hektar, itu provinsi siap mendrop alatnya ke sana dengan tenaga kerja sekalian. Baik. Kalau dengan penggunaan dana pokir anggota dewan, apakah memungkinkan hal itu terjadi, Pak? Sebenarnya memungkinkan, Pak. Memungkinkan. Tapi sampai hari ini kita melihat pokir-pokir anggota dewan kita masih kepada sarana prasarana. Ya, masih fisik ya, bentuk peralatan, mesin tadi ya. Peralatan, mesin. Malah kami beberapa anggota dewan sudah kami coba juga memberikan informasi. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat petani kita bukan saja dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk fisik seperti pelatihan umpamanya, magang umpamanya. Ini juga diperlukan oleh masyarakat kita. Jadi karena sekarang yang lebih leluasa menggunakan dana itu adalah
dana pokir, tentu kita berharap kepada anggota dewan bisa menyerap semua program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Ya. Karena juga dalam pertanian itu petani juga masih mengeluh ya, dalam artian ya di samping pupuk masih mahal dan biaya pengolahannya besar ya Pak. Ya tadi kalaupun untuk mau menanam padi pun ya harus diolah dulu dengan biaya profesional tadi, upah tutup operator traktor seperti itu ya Pak. Mesin pajak kalau di kampung-kampung ya. Iya benar. Nah, berkaitan juga Pak dengan pertanian ini, saat ini kan harga beras masih cukup ya mahal lah, boleh dikatakan mahal Pak, karena ada yang ya kisaran Rp140.000 per 10 kg, atau bahkan ada yang masih bertengger di Rp170.000 per 10. Ya, nah itu gimana? Apalagi di bulan ya Mei, April besok sudah dilompati lagi dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, Pak Afni. Ini takutnya ini harga itu kan masih bertahan di angka itu, Pak Afni Wirman. Memang sebenarnya kalau jujur kita bicara untuk petani kita, sebenarnya kita berharap harga hasil pertanian itu bagus mahal, ya, naik ya. Tapi bagi pembeli seperti ya kita yang mungkin nggak punya sawah, otomatis akan berat kantongnya, Pak Afni. Jadi sebenarnya untuk kita di Sumatera Barat pada umumnya, termasuk Agam, kemahalan harga itu bukan karena produksi kita yang menurun. Bukan karena produksi kita yang menurun, tetapi karena beras kita atau produksi kita itu dibawa keluar, terutama ke daerah Pekanbaru. Nah, sehingga harga, karena beras kita di Agam terutama atau di Sumatera Barat itu kan diketahui kualitasnya bagus, apalagi yang di dataran-dataran tinggi seperti Kamang, kemudian Kusui. Itu nilainya dilirik oleh daerah luar, sehingga beras kita banyak yang dibawa keluar, yang mengakibatkan di dalam negeri sendiri kita kekurangan beras. Itu juga yang membuat harga mahal. Kemudian juga yang membuat harga mahal itu, kalau saya katakan tadi itu, dengan orang luar yang beli dalam, dia bersaing, tentu dia mau beli dengan harga yang tinggi. Nah, itu pengaruh. Jadi kan karena produksi kita kurang. Tapi sudah ada koordinasi nggak dengan dinas terkait? Takut nanti ada spekulan yang nakal sehingga tadi beras kita banyak dibawa keluar, nanti di dalam daerah kekurangan beras, nanti beras datang dari luar dan itu beras kita dan harganya pun mahal, Pak Afni Wirman. Iya. Jadi sebenarnya ini dalam 3 bulan terakhir dari akhir 2022 kemarin terkait dengan inflasi. Kami kan selalu intens, setiap minggu itu selalu rapat dengan Kemendagri terkait dengan penanggulangan inflasi. Jadi yang untuk sebenarnya kita di Sumatera Barat inflasi itu tidak terlalu berdampak, tapi karena ini secara nasional tentu ini juga menjadi persoalan. Jadi kita sudah membicarakan dengan instansi terkait seperti dengan Koporinda, kemudian juga dengan perhubungan, tapi kan karena perdagangan kita ini kan kecil-kecilan juga, artinya tidak ada yang perdagangan besar, jadi sangat sulit juga untuk melakukan pemantauan. Seperti kayak ke Pekanbaru itu LL 300 saja pedagang itu sudah bawa beras ke Pekanbaru, ke Jambi. Ini kan sangat sulit juga kita melakukan pemantauan. Itu kira-kira, Pak. Baik. Jadi di 2023 ini butuh upaya untuk menyingkronkan berapa keinginan petani dengan harga jual berasnya dan termasuk standarnya berapa sehingga bisa balance ya, pada artian pembeli tidak terasa kemahalan, petani pun tidak merasa kerugian atau ya tidak untung seperti itu. Iya benar. Jadi ada memang komoditi pangan kita, komoditi hasil pertanian kita itu harganya memang sangat berfluktuasi. Sulit juga pemerintah melakukan pengendalian. Kalau toh dilakukan analisa berapa harga jual beras itu dikaitkan dengan biaya produksi, tapi pada saat harga anjlok
pemerintah atau pedagang pun tidak bisa juga mematuhi harga minimal petani. Seperti sekarang jagung contohnya. Jagung sudah beberapa bulan terakhir harganya sangat anjlok. Di bawah 3.000 malah. Nah, ini sudah jelas merugikan petani. Tapi tidak bisa juga kita berpatokan harus di atas harga terendah ya? Harga terendah. Nah, jadi artinya memang suatu saat terjadi harga itu tinggi dan pada saat tinggi itulah petani kita dianggap beruntung, tapi pada suatu ketika harga itu anjlok, ya pada saat itu juga lah petani kita mengalami kerugian. Nah, disitulah kondisi-kondisi pertanian kita di Sumatera Barat ini pada umumnya. Baik Pak Afni Wirman, kami akan berbincang lagi di sesi berikutnya untuk memperdalam lagi bagaimana progres sektor pertanian yang akan diwujudkan di Agam selama 2023 ini, Pak Afni Wirman ya. Untuk pagi ini sudah gabung di Pro 1 ya Pak? Ya. Baik, salam sukses selalu, jaga kesehatan, tetap hati-hati dan sampai di tujuan dengan selamat. Iya, sudah diumbilin. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afni Wirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Pak Afni Wirman sudah kembali menutup ya bincang kita di Ngobrol Pagi berkaitan dengan peningkatan sektor pertanian di Agam di 2023 ini dengan proyeksi di 2022 lalu sudah dilakukan ya dengan beberapa program. Tentu tantangan-tantangan tersendiri seperti tadi peningkatan prasarana peralatan, kalaupun tadi ada kemungkinan pendengar, kalau mungkin kami mendapat informasi ya di luar Agam sudah ada yang gratis tuh petani atau masyarakat tidak punya biaya ketika ya membajak sawahnya gratis langsung oleh pemerintah daerahnya. Nah tadi Pak Afdi Wirman juga sampaikan ada peluang-peluang yang bisa diambil atau dimanfaatkan dengan penggunaan dana poker. Nah mungkin di pagi hari ini kami juga mengajak dan mengimbau nih para anggota Dewan khususnya di Agam untuk mari mendukung sektor pertanian di Agam seperti dengan ya salurkan dana pokirnya kepada OPD ini sehingga ya masyarakat yang mungkin kesulitan untuk biaya operasional ya membayar sewa pembajakan sawahnya bisa terbantu ya, apalagi dengan luas lahan yang cukup menjanjikan ketika itu sudah ditanam ya beberapa komoditi bukan hanya padi, juga bisa meningkatkan ekonomi. Nah, tentu simbiosis mutualisme ya, ketika ya komoditi itu dihasilkan dengan cukup banyak, otomatis ya harga bisa stabil ya, tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan satu pihak saja. Baik pendengar, kami akan berbincang dengan beberapa informasi-informasi di pagi hari ini. Tentu juga informasi-informasi ini sangat berharga kepada Anda, apalagi sektor pertanian ini sangat erat ya, banyak pihak yang saling berhubungan satu sama lainnya. Kami akan kembali pendengar dengan informasi-informasi dan jeda tentunya untuk menyikapi topik peningkatan sektor pertanian di Agam atau di daerah lain di Ngopi Steng untuk pagi hari ini.
Pro 1 94,8 FM RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi RRI Bukit Tinggi 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Halo, Nak. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah. Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu? Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai. Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Baik, pendengar dimanapun berada, sudah di menit 48 mendekati pukul 9 di pagi hari ini. Tentu waktu sangat berharga, ya, dan waktu yang sudah berlalu tentu tidak akan bisa diulang kembali, pendengar. Seperti halnya LRI akan terus memberikan informasi detik demi detik, ya. Pagi hari ini kami akan segera saja menuju ke Tanah Datar, sudah bersama RRI, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, ada Ibu Sri Mulyani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Iksan di studio, Bu Sri. Iksan, oh ya, selamat pagi Bang Iksan. Baik, kabarnya ada agenda ya pagi hari ini, Bu, tapi tetap bisa berbagi dengan RRI, seperti itu ya? Siap, pokoknya untuk RRI kami selalu siap. Siap. Nah, cuaca di Tanah Datar pagi hari ini cerah juga, Bu?
Alhamdulillah cerah Cerah banget. ya. Jadi yang mau pergi liburan ke Tanah Datar, cuaca sama dengan Bukit Tinggi pagi hari ini cerah. Iya, Baik. Nah, kalaupun tadi kami sudah berbincang sedikit banyak dengan pemerintah Kabupaten Agam, Bu, tentang capaian yang sudah diwujudkan di 2020 lalu dan juga resolusi serta wujudnya nanti di 2023 sebagai bentuk progresnya. Nah, kalaupun tadi sempat disinggung-singgung cukup banyak dan Tanah Datar sudah punya pamornya dengan bajak gratis, Bu Sri Mulyani ya. iya. Upaya dari Pak Eka dan juga Pak Rici Aprian. Nah, ini gimana? Apakah di 2023 ini akan terus lanjut dengan progresnya seperti apa, Bu Sri? Silakan. Baik, terima kasih Bang Iksan. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten agraris yang sektor pertaniannya merupakan sektor prioritas dan andalan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB sebesar 28,61% atau paling tinggi dibanding 17 lapangan usaha lainnya, tentu saja mendapat perhatian yang khusus dari pimpinan dan seluruh jajaran. Hal ini dapat kita lihat dari adanya program-program unggulan dan program strategis yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Ya. Nah, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Tanah Datar itu memiliki 10 program unggulan dan 4 diantaranya adalah terkait dengan sektor pertanian. Mungkin telah sering diberitakan bahwa keempat program unggulan itu adalah yang pertama layanan bajak gratis, kemudian yang kedua asuransi pertanian, baik itu asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi kerbau. Kemudian fasilitasi pupuk, dan yang keempat perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi. Pada tahun 2022, seluruh program unggulan tersebut alhamdulillah dapat terrealisasi 100% Alhamdulillah. dan sangat diminati oleh masyarakat petani. Ya. Nah, untuk itu pada tahun 2023 kami tetap melanjutkan program unggulan tersebut ditambah dengan program-program strategis lainnya. Jadi kalau pada tahun 2022 layanan bajak gratis kita 4.200 hektar, maka di tahun 2023 meningkat menjadi 4.300 hektar. Kemudian untuk perlindungan petani dan peternak, kita memberikan premi asuransi baik untuk usaha tani padi maupun ternak. Nah, ini juga mengalami peningkatan ya, Mas. Kalau tahun 2022 untuk AUTP itu 2.000 hektar, maka di tahun 2023 menjadi 2.500 hektar. Ya. Begitu juga untuk asuransi usaha ternak sapi kerbau, di tahun 2023 juga meningkat menjadi 2.500 ekor. Kalau sebelumnya 2.000 ekor. Begitu pula untuk fasilitasi bantuan pupuk dan juga perbaikan jaringan irigasi, terus kita alokasikan berkolaborasi dengan OPD terkait, diantaranya adalah dengan Dinas PU. Seperti itu. Baik. Jadi untuk Nah, program itu program unggulan ya, Mas ya? Ya. Lanjut, Bu. Iya, boleh. Nah, selain program unggulan, kita juga punya program-program strategis lainnya yang terkait dengan rencana strategis Dinas Pertanian. Di antaranya adalah fasilitasi bantuan benih dan bibit unggul, mulai dari kita terus melakukan pelepasan varietas-varietas unggul lokal menjadi varietas unggul nasional. Mungkin di tahun 2022 cukup viral juga beritanya dengan telah dilepasnya varietas unggul bawang merah Bujang Marantau. Ya. Nah, target kita di tahun 2023, tahun 2022 kita melepas bawang merah Sumbu Marapi, bawang merah Sumbu Marapi. Ya. Dan sebelumnya di tahun sebelumnya ada padi Bujang Marantau. Tahun 2023 target kita adalah akan melepas varietas unggul cabai merah Lembah Merapi Singgalang
atau kita singkat sementara ini adalah lemarsi dan jeruk sundai, serta jeruk nipis atau asam kapeh. Nah, ini proses pembuatan makalahnya sudah berlangsung. Mudah-mudahan di tahun 2023 bisa kita lepas. Baik. Kemudian bantuan-bantuan benih yang lain juga terus kita fasilitasi, terutama untuk padi, jagung, bawang, cabai merah, kemudian kopi, kakao, dan yang lain-lainnya, serta ternak tentu saja. Baik. Jadi kalau untuk program tadi yang bajak gratis tadi, untuk tidak ada batasan, dalam artiannya warga yang dulu sudah dapatkan program ini tetap bisa menerimanya atau gimana nih catatannya Pak Bu Sri? Maaf. Jadi berdasarkan perbub yang telah ditetapkan, persyaratan untuk menerima layanan bajak gratis ini adalah yang pertama tentu saja petani, dan yang kedua petani ini telah tergabung dalam kelompok tani, di mana kelompok taninya sudah terdaftar di Simluhtan. Nah, adapun luasan yang bisa kita layani adalah maksimal 1 hektar. Nah, kenapa ditetapkan maksimal 1 hektar? Agar layanan ini bisa lebih banyak dinikmati oleh petani. Kalaupun tahun lalu sudah pernah mendapatkan tahun 2022, itu tidak ada larangan tahun 2023 untuk mendapatkannya lagi, gitu kan. Tetapi ya tentu saja kita akan mengutamakan yang belum pernah mendapat layanan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak oleh seluruh masyarakat petani Kabupaten Tanah Datar. Baik. Nah, kalaupun sawah warga kan berbeda-beda topografinya, Bu. Ada yang mungkin berbatu seperti itu ya. Ini tetap tidak ada batasan atau hambatan terhadap program ini? Yang penting ada akses untuk bajak itu masuk ke dalam. Gitu kan. Jadi sepanjang tahun 2022 hampir dari seluruh permohonan itu sekitar 99% itu kita layani, tidak ada kendala. Kecuali yang memang sama sekali tidak ada jalan untuk bajak itu naik, baru kita itu tidak kita layani. Baik. Nah, kalau untuk keberadaan pupuk gimana Bu di Tanah Datar saat ini? Kalau untuk pupuk bisa kita bagi menjadi pupuk subsidi dan non subsidi. Ya. Kalau untuk pupuk subsidi sesuai Permentan nomor 10 tahun 2022 itu aturannya sama untuk semua kabupaten kota, bahwa memang telah terjadi perubahan regulasi di mana yang dulunya yang mendapatkan pupuk subsidi itu ada 70 jenis tanaman, maka untuk sesuai dengan regulasi yang baru menjadi 9 jenis tanaman saja, gitu kan. Jadi sudah ada pengurangan jenis tanaman yang bisa mendapat pupuk subsidi. Kemudian dari jumlahnya, kalau dulu bisa 5 jenis pupuknya, sekarang cuma 2 jenis. Kalaupun untuk kuotanya itu sama setiap kabupaten kota se-Indonesia, kuota pupuk bersubsidi itu kisarannya hanya sekitar kurang lebih 30%, seperti itu, Mas. Jadi tentu saja para petani itu harus kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitarnya atau limbah rumah tangga yang ada di sekitarnya untuk bisa diolah menjadi pupuk. Baik. Baik, jadi jangan sampai habis panen jeramnya dibakar ya Bu ya? Iya, betul. Itu bisa adalah hak tanah ya. Iya, bisa dibenamkan saja dalam lumpur sawah ya Bu Sri ya? Iya, bisa juga dikomposkan terlebih dahulu. Iya. Baik, Bu Sri, kami akan lebih banyak berbincang dengan Bu Sri di waktu-waktu ke depan karena kita sudah di ujung waktu. Untuk pagi hari sudah bergabung di Pro 1 RRI Bukittinggi ya Bu Sri? Iya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu. Baik, itu pendengar Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang sudah memberikan gambaran tentang capaian yang sudah diwujudkan terhadap program pertanian di 2022 lalu dan juga bagaimana informasi-informasi akan terus bergulir di Pro 1 dan juga Pro 2 serta Pro 3 dan bisa Anda baca di website kami di rri.co.id untuk program-program pertanian di Tanah Datar di 2023 ini pendengar ya. Dan informasi ini bisa Anda kunjungi dan juga subscribe untuk
YouTube-nya RRI Bukit Tinggi bisa Anda search juga. Sama Iksan Wakil Pekerja pagi hari ini undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Seribu wanita yang pernah singgah hanya datang dan pergi, dan tak ada hati